Dia menjadi busur supaya anak panahnya menjadi contoh di masa depan. Tapi justru sang ayah menjadikan anak panahnya itu contoh paling buruk dari nepotisme itu. Mem sekarang, iya kalau kotak kosong yang kalah di Solo, yang menang apa? Kotak kosong. Jadi otak kosong versus kotak kosong itu kan. Jadi segitunya. Tak cukup bapaknya, anaknya mulai bergerak juga. Ini namanya kotak kosong versus otak kosong. Pengamat politik Rocky Gerung ikut memberikan komentar terkait ramainya Pilkada Solo 2020. Alasan ramainya Pilkada Solo 2020 tak lain karena majunya putra sulung Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, yang diusung oleh PDI Perjuangan. Rocky Gerung menggambarkan kondisi tersebut bagaikan anak dan busur panah. Jokowi disebutnya sebagai busur panah, sedangkan Gibran sendiri sebagai anak panahnya. Hal ini disampaikan dalam tayangan YouTube Rocky Gerung Official pada Selasa 21 Juli. Namun menurut Rocky Gerung, anak panah yang dimaksudkan bisa menjadi anak panah kehidupan, tetapi juga bisa menjadi anak panah kekuasaan. Dikatakannya, hal itu tergantung bagaimana busur panah memfungsikannya. Jika melihat kondisi yang terjadi dengan merujuk majunya Gibran di Pilkada Solo 2020, maka Rocky Gerung menilai Jokowi menggunakan anak panahnya untuk itu menjadi anak panah kekuasaan. Dengan begitu, tidak lain adalah sebagai bentuk nepotisme. Menurut Rocky Gerung, kalau dia anak panah kehidupan, maka ada wisdom, yaitu sang ayah pasti mengerahkan anak panahnya kendati bukan keinginan dia, tetapi dia menjadi busur supaya anak panahnya menjadi contoh di masa depan, menjadi contoh dari berhentinya nepotisme. Tetapi justru sang ayah menjadikan anak panahnya itu contoh buruk dari nepotisme. Rocky Gerung menyebutnya sebagai contoh nepotisme yang paling buruk atau bisa dikatakan lebih dari sekedar nepotisme. Karena seperti yang diketahui, nepotisme adalah masih dalam batas keponakan. Sedangkan Gibran sendiri sudah merupakan anak kandung dari Jokowi. Menurutnya, jadi ini bukan nepotisme lagi, namun juga sudah sonsisme, putraisme, dan itu adalah bagian paling buruk dari demokrasi. Bahkan Rocky Gerung menyebut Jokowi lebih buruk dari rezim Soeharto. Bahkan Rocky Gerung menyebut Jokowi lebih buruk dari rezim Soeharto. Rocky Gerung mengungkapkan, dahulu Soeharto mengangkat Mbak Tutut. Semua protes waktu itu, tetapi akhirnya bisa dimengerti karena saat itu sistemnya otoriter. Soeharto, kita nilai lebih fair untuk menguasai infrastruktur politik, tidak ada oposisi, maka Mbak Tutut. Kalau dibandingkan, ya lebih otoriter Jokowi sebenarnya. Dalam sistem demokrasi terang benderang, Jokowi bermain di air keruh, mencari keuntungan dari jabatan politik. Sebut saja lebih totaliter dari sistem Orde Baru. Lebih lanjut, Rocky Gerung membenarkan bahwa majunya Gibran ke Pilkada Solo 2020 merupakan hak otonom setiap individu. Namun menurutnya, hak tersebut berlaku jika seseorang benar-benar tidak memiliki hubungan atau pengaruh dengan pihak lain di perpolitikan, terlebih orang nomor 1 di Indonesia. Tentu orang bisa bilang, ya itu otonom untuk mencalonkan atau tidak mencalonkan. Dia menjadi otonom kalau tidak di dalam sphere of influence dari sang ayah yang adalah presiden. Ia bahkan menyarankan Jokowi langsung saja melantik Gibran lewat perpres ketimbang bertarung lewat pilkada. Rocky Gerung menyebut kini beredar nyinyiran yang menyebut terkait Gibran yang melawan kotak kosong. Usai menyisihkan nama Wakil Wali Kota Solo Ahmad Purnomo yang sebelumnya dijagokan oleh DPD PDIP Solo untuk maju dalam Pilkada Solo, ada kemungkinan kini putra sulung Presiden Joko Widodo atau Presiden Jokowi akan menjadi calon tunggal dalam Pilkada Solo 2020. Dinamika politik kemungkinan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon tunggal dan berujung melawan kotak kosong berpotensi terjadi
jika semua partai politik mengusung bakal calon wali kota Gibran Raka Buming Raka. Untuk diketahui, jelang Pilkada Solo, PDIP tampaknya akan menguasai peta politik karena punya kekuatan dalam elektoral kursi DPRD. Partai pengusung utama Gibran itu memiliki 30 dari total 45 kursi DPRD Solo. Artinya, cuma 15 kursi yang milik partai-partai lain seperti Gerindra 3 kursi, PAN 3 kursi, Golkar 3, sementara PKS punya 5 kursi dan sisa 1 kursi lain milik PSI. PDIP sudah mengumumkan Gibran berpasangan dengan Teguh Prakosa untuk berduet di Pilkada Solo. Nama Gibran ini juga menyisikan Wakil Wali Kota Solo Ahmad Purnomo yang sebelumnya dijagokan oleh DPD PDIP Solo. Seperti dipublikasikan Warta Ekonomi pada artikel berjudul Gibran lawan Kota Kosong, PDIP dinasti itu korut, yang bersumber dari FIFA, politikus PDIP Andreas Hugo Parreira menilai kondisi tersebut jangan dipersoalkan. Alasannya karena rakyat yang menentukan pilihan. Dia menilai bahwa dengan memilih Gibran atau kota kosong juga tata cara yang demokratis dalam pilkada. Sebab hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Pilkada. Ia menekankan tak perlu menyudutkan Gibran lantaran statusnya sebagai putra Presiden Jokowi. Pun Andreas heran dengan maraknya opini Gibran maju ke pilkada, maka memperkuat dinasti politik Jokowi. Bagi dia, opini dinasti politik itu tidak relevan, sebab sistem politik di Indonesia bukan seperti di Korea Utara atau Korut yang punya sistem totaliter. Karena dalam sistem pemilihan langsung, yang memutuskan seseorang terpilih atau tidak adalah rakyat. Dinasti hanya berlaku pada sistem monarki atau sistem totaliter sebagaimana yang dipraktekkan Korea Utara saat ini. Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS masih berupaya mencari koalisi untuk Pilkada Solo 2020. PKS menyatakan tak menginginkan hanya ada calon tunggal di Pilkada Solo, yakni Gibran Raka Buming Raka Teguh Prakosa. PKS tidak menginginkan calon tunggal karena menunjukkan matinya demokrasi di Solo. Demikian kata juru bicara PKS, Pipin Sofyan, kepada Tempo. Menurut Pipin, PKS mengajak partai lain menggunakan haknya untuk mencalonkan wali kota yang memiliki integritas, kapasitas, dan pengalaman untuk memajukan Solo. Namun ia tidak menjawab pasti saat ditanya apakah partai akan melakukan lobby di tingkat pimpinan pusat. Tapi yang pasti DPP PKS akan mengawal aspirasi dari DPD PKS Solo. Di sisi lain, Ketua DPW PKS Jawa Tengah Abdul Fikri Fakih mengatakan partainya terus menjalin komunikasi dengan partai-partai lain di tingkat daerah, kecuali dengan PDIP yang sudah menerbitkan rekomendasi untuk Gibran dan Teguh. Menurut Fikri, partai-partai lain awalnya masih wait and see dan susah diajak membangun koalisi. Namun kini, pembicaraan semakin serius dan terbuka setelah PDI Perjuangan menentukan sikap untuk Pilkada Solo. Fikri mengatakan, masyarakat di Solo harus diberi suasana demokrasi yang sehat dengan hadirnya pilihan, bukan dipaksa menerima kondisi sehingga opsinya hanya nyoblos satu atau ngisi kotak kosong. Ini namanya pemasungan hak pilih. Partai ini hanya memiliki 5 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Surakarta. Untuk bisa mengusung calon, PKS memerlukan 4 tambahan kursi lagi. Partai Amanat Nasional, Partai Golkar, dan Partai Gerindra masing-masing memiliki 3 kursi, sedangkan PSI memiliki 1 kursi. Namun, partai-partai tersebut sudah menyiratkan dukungan untuk Gibran, putra Presiden Joko Widodo. Menurut Rocky Gerung, kalau dia anak panah kehidupan, maka ada wisdom, yaitu sang ayah pasti mengerahkan anak panahnya kendati bukan berasal, bukan keinginan dia, tetapi dia menjadi busur supaya anak panahnya menjadi contoh di masa depan, menjadi contoh dari berhentinya nepotisme. Tetapi justru sang ayah menjadikan anak panahnya itu contoh buruk dari nepotisme. Rocky Gerung menyebutnya sebagai contoh nepotisme yang paling buruk atau bisa dikatakan lebih dari sekedar nepotisme. Karena seperti yang diketahui, nepotisme adalah masih dalam batas keponakan.
sedangkan Gibran sendiri sudah merupakan anak kandung dari Jokowi. Menurutnya, jadi ini bukan nepotisme lagi, namun juga sudah sonsisme, putraisme, dan itu adalah bagian paling buruk dari demokrasi. Bahkan Rocky Gerung menyebut Jokowi lebih buruk dari rezim Soeharto. Bahkan Rocky Gerung menyebut Jokowi lebih buruk dari rezim Soeharto.